Pernah gak sih lo mancing di malam hari? Gue tahu sih, mancing itu emang asik banget buat ngilangin penat. Apalagi kalau di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tapi, gimana kalau mancing lo malah bawa cerita horor yang gak lo duga sama sekali? Nah, gue punya cerita nih. Cerita dari temen gue yang pernah ngalamin gangguan horor waktu mancing tengah malam. Dan percayalah, Bo, ini bukan cerita yang biasa. Jadi, ceritanya gini. Temen gue, sebut aja namanya Arman. Dia tuh hobi banget mancing di sungai pinggir desa. Sebenarnya gak terlalu jauh dari perkampungan. Tapi udah cukup sepi kalau lo mancingnya malam-malam. Malam itu, dia lagi mancing sendirian. Sambil ngandelin penerangan dari senter kecil di tangan. Gak lama setelah dia nyebur ke air, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Lo tahu gak sih, kalau malam-malam di pinggir sungai, suasananya tuh sepi banget. Cuma suara air, suara serangga, dan mungkin kadang suara angin yang lewat. Tapi justru dari situ, rasa sepi itu malah bikin suasana jadi mencekam. Arman cerita, setelah beberapa lama mancing, dia mulai dengar suara. Awalnya dia pikir itu cuma suara ikan yang nyembul di air. Atau mungkin binatang lain yang lewat. Tapi, kok makin lama suara itu makin jelas. Dan kedengerannya kayak ada langkah kaki yang ngikutin dia. Itu suara langkah kaki yang berat, bro. Tapi gak ada bayangan manusia di sekitar situ. Dia coba untuk tenang, mikir mungkin itu suara binatang atau apalah. Tapi, semakin dia coba fokus ke kail pancingan, suara itu makin dekat, bahkan sampai akhirnya, suara itu berhenti persis di belakangnya. Lo bayangin der, di tengah malam, di tempat sepi, tiba-tiba ada yang berdiri dekat banget dari belakang lo. Arman nengok ke belakang, dan gak ada siapa-siapa, hening, cuma ada suara air yang terus mengalir. Tapi yang bikin dia makin merinding adalah ketika dia balik lagi ke posisi mancing. Dia lihat sesuatu yang aneh di permukaan air. Tiba-tiba air di sekitar tempat dia berdiri mulai beriak. Kayak ada yang bergerak cepat di dalamnya. Tapi gak ada ikan yang nyangkut. Dia ngerasa itu bukan ikan biasa. Kayak ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Tapi entah apa, kakinya mulai kaku, bro. Jantungnya mulai berdebar kenceng. Yang lebih aneh lagi, dia mulai ngerasain bau amis. Bukan bau ikan atau bau air sungai yang biasa, tapi bau amis darah. Rasanya aneh banget, kayak ada yang gak beres. Ketika dia coba mancing lagi, tiba-tiba ada tarikan kencang banget di ujung kailnya. Kayak ikan besar yang nyangkut. Tapi, bro, pas dia angkat, gak ada ikan. Yang ada malah kayak benda berat yang nyangkut di kail. Itu kayak benda lembek, penuh dengan lendir dan bau busuk. Gue gak bisa bayangin sih, lo lagi mancing tengah malam. Tiba-tiba kail lo narik sesuatu yang bukan ikan. Terus bau amis darahnya makin kuat. Tanpa pikir panjang, Arman langsung cabut dari situ. Dia gak peduli lagi sama pancingannya. Langsung ngemas alat mancing dan lari sejauh mungkin dari sungai itu. Tapi yang bikin dia lebih parah lagi, bro, adalah kejadian setelah itu. Setiap kali dia tidur, dia mulai mimpi buruk. Mimpi tentang sosok hitam yang berdiri di pinggir sungai. Dengan wajah yang gak jelas. Dan tangan panjang yang melusuk dari dalam air. Itu bukan mimpi biasa, bro. Itu mimpi yang terus terulang. Dan dia merasa seolah-olah ada yang ngikutin dia setelah kejadian itu. Arman cerita, akhirnya dia gak pernah berani lagi mancing sendirian malam-malam di sana. Dia coba untuk cari tahu soal sungai itu. Dan ternyata ada cerita lama yang bilang kalau sungai itu sering jadi tempat makhluk gaib berdiam, terutama di malam hari. Katanya,
ada arwah penasaran yang sering nongkrong di sana, menunggu mangsa yang cukup berani untuk mendekat. Jadi, buat lo yang suka mancing, terutama di tempat yang sepi atau gelap, hati-hati dah. Lo gak pernah tahu apa yang ada di bawah permukaan air itu. Bisa jadi, bukan cuma ikan yang ngikutin kail lo. Dan siapa tahu, malam-malam itu, ada yang lagi menunggu di balik bayangan. Kalau lo punya pengalaman horor lain yang berhubungan sama mancing atau tempat-tempat sepi, langsung aja kirim cerita lo. Mungkin kita bakal bahas di episode berikutnya. Stay safe dan selalu hati-hati kalau lagi di tempat yang sepi. Siapa tahu lo gak sendirian di sana.